kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Anda pastinya mungkin masih ingat dengan Dimas Kanjeng, sosok pengganda uang yang sempat menghebohkan warga Probolinggo. Seakan tidak mau dituduh sebagai penipu, Dimas Kanjeng memperagakan kemampuan menggandakan uang di depan penasehat hukumnya. Dan meski terlihat nyata, namun jangan mudah percaya dengan adegan ini. Proses persidangan kasus pembunuhan oleh terdakwa Dimas Kanjeng masih bergulir di Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebelum sidang dimulai, pengacara Dimas Kanjeng memaparkan video yang berisi Dimas Kanjeng tengah memamerkan kemampuannya menggandakan uang tanpa menggunakan jubah khususnya. Dalam video berdurasi sekitar 5 menit ini, sang pengacara juga tampak tengah memeriksa baju yang digunakan oleh Dimas Kanjeng. Beberapa saat kemudian, ratusan lembar uang kertas dalam bentuk rupiah, dolar Singapura, euro, dan pound sterling keluar dari balik punggungnya. Dua kali dan terakhir menyaksikan melihat fakta tersendiri, tidak pakai jubah, dan itu kita periksa, bajunya kita buka, tidak ada apa-apanya, tapi dia sanggup mengeluarkan uang dari balik, ada dari balik punggungnya dia kan itu. Hari sebelum proses persidangan dengan agenda replik berlangsung. Dan untuk meyakinkan publik, sang pengacara juga membawa semua uang hasil penggandaan uang Dimas Kanjeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber, Pak Gaul di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, yang di luar negeri, di Jerman, di New Zealand, di Jepang, di Korea, Thailand, Taiwan, Malaysia, Brunei, Darussalam, Filipina, Australia, dan di Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi keberuntungan, kesehatan, lahir dan batin. Amin. Allahumma amin. Bapak saya Budiman menyimak narasi yang di depan tadi. Nggak tahu tiba-tiba kenapa saya buka YouTube kok ada konten itu. Sebenarnya hampir lupa saya dengan kejadian yang pernah bikin heboh di Nusantara antara 4-5 tahun yang lalu di kota yang disebut Dinarsi tadi, tentang seseorang yang katanya punya kelebihan sehingga bisa memukau daripada sekian orang, sehingga banyak yang kalau berita itu banyak orang yang, maaf saya katakan, tertipu dan bahkan sampai merenggut nyawa. Lagi-lagi kalau simak hanya karena masalah harta, harta, dan harta. Pemirsa yang Budiman, kali ini mohon maaf, kali ini seperti biasa kami ingin mencoba mengungkap dari sisi gaibnya. Seperti sering kita sampaikan bahwa kita ini manusia selalu berdampingan dengan makhluk gaib. Makhluk gaib juga diciptakan Allah dan keduanya saling mempengaruhi. Menurut pengamatan saya pribadi, apabila gaib yang berpengaruh itu golongan putih atau golongan malaikat, insya Allah baiklah jiwa raga dari manusia itu. Tapi yang berpengaruh adalah gaib yang dari jalur kiri atau hitam, ya insya Allah sering kita amati kejadian akhir-akhir ini yang sering menimpa pada manusia. Kali pemirsa, mohon izin kami ingin menguak sisi gaibnya daripada kejadian tentang berita yang di depan tadi. Mudah-mudahan manfaat. Kok demikian besar sih sampai seorang itu bisa berbuat di luar akal nalar yang biasa terjadi manusia? Adakah gerangan gaib yang berperan di situ? Dan kenapa sangat kuat perannya? Mari insya Allah akan kami hadirkan kira-kira makhluk gaib apa yang sangat berpengaruh sehingga terjadi peristiwa yang seperti apa yang diberitakan di narasi yang di depan tadi. Kali ini aku dampingi mediator saya, Ki Entis. Sehat Ki Entis? Alhamdulillah. Tambah ganteng aja kamu bermakan durian nih. Kita itu siap Ki? Bismillahirrahmanirrahim. Doa pemirsa, mudah-mudahan lancar dan insya Allah dari obrolan kita mungkin bisa kita ambil manfaat daripada golongan
kita manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, makhluk gaib yang paling tahu dan paling berperan sehingga terjadi peristiwa apa yang diberitakan di depan tadi. Ketarik tangan saya, sini. Masuk Allah. Selamat datang. Ya, Yang keras suaranya. ya, santai saja, jangan usah bentak-bentak. Kekenyangan ini sepertinya ini. Ya, Habis makan ya. tahu saja. Ya tahu jamu-jamu makan apa itu? Banyak ini. Apa sebutkan? Makan sate itu makan apa, nasi padang? Tidak suka saya seperti itu. Sukanya apa? Roh-roh manusia. Astagfirullahaladzim, makannya roh manusia. Iya, Luar kenapa? biasa. Ntar dulu jangan kita soal roh manusia. Kamu golongan apa? Saya golongan iblis. Golongan iblis apa blues? Iblis lah. Sini bawa apa? Bawa senjata. Saya Ah. tidak bawa ini loh. Ini mau untuk apa kamu bawa senjata itu? Mau kopi, rokok sebelum bicara? Tahu lah. Mau? Nolak. Kopi, rokok, makanan ala dia, ala iblis kun fayakun Allah wujud. Silakan. Nah, silakan. Tak jamu baik-baik. Sakti juga kamu ternyata. Aku tidak bisa apa-apa. Buktinya ini kopi. Loh, aku minta pada Allah kan? Kan boleh tuh minta pada Allah. Allah yang mewujudkan. Kan kamu manusia. Lah iya. Kecuali kamu golongan gaib seperti saya itu kan. Lu kan manusia boleh minta sama Allah. Boleh. Lah iya kok. Protes itu. Ya kenapa saya protes? Tadi itu udah minum aja ribut. Kasih racun ini. Jadi diam dulu, masa aku bohong sama sampean. Aku kan bilang kesukaan kamu, ala kamu seperti yang kamu suka. Siapa bilang racun? Lumayan. Kopi dari mana itu? Dari sana. Sana mana? Ya kamu tahu lah, tidak perlu saya sebutkan. Saya nggak bisa melihat. Kamu tapi tahu kok. Nggak tahu yang ini manusia dunia manusia loh. Ini kopi dari neraka. Oh gitu. Kamu tahu YouTube kan? Apa itu? YouTube itu di ini alat seperti ini. Oh, Manusia kan seperti ini. Masa kamu nggak tahu? Ini mbakmu siapa kok? saya tahu kalau itu. Lah iya disiarkan tonton banyak orang. Ya tahu. Temanmu juga pengen nonton temanmu kan? Banyak lah. Saya juga menyesatkan lewat situ. Wis. Oh, enak aja. Jangan ketawa-tawa kamu. Kalau kamu bohong resikonya apa? Ya tahu. Saya dirantai pakai besi buat apa ini? Makanya itu biar gak bohong. Ini siapa nama sampean? Nama saya Raden. Raden apa? Raden itu di manusia itu adalah suatu apa namanya itu apa sebutan seorang yang punya derajat. Loh, saya punya derajat. Ya Raden siapa kamu? Saya Raden Bagus. Raden Bagus. Bagus sekali. Berapa tandukmu itu? Banyak ini, lebih puluhan. Puluhan? Ya. Wih, dapat dari siapa itu? Saya. Ya langsung lah dari Ajajil. Oh, dari Abah Jajil. Ini taudang Mas Raden aja ya. Piro umurmu sih? Berapa umur kamu? Umur saya. Ya seumuran daripada buyut leluhur manusia. Kalau leluhur manusia berarti Nabi Adam alaihissalam. Iya benar. Jadi berapa itu umurnya? Ya 10.000 tahun atau berapa gitu. Taudang Mbah sih kalau begitu Mbah Buyut ya. Jangan. Lah kenapa? Panggil saja Den. Wih, nggih Den. Itulah. Den, bembrengnya tambah panjang. Biar banyak Mbak Kunti yang naksir nanti ya. Maunya? Istri saya itu sudah banyak sekali. Golongan apa? Bermacam-macam. Golongan roh ada. Golongan iblis pun ada. Golongan jin ada. Golongan lainnya pun ada siluman. Lengkap ya? Iyalah. Ini kamu iblis. Ya. Tadi kamu kan dari golongan roh. Roh itu manusia loh.
Iya memang. Adakah jadi istrimu manusia? Kenapa tidak ada? Jangan ngarang. Loh, Ayo siapa yang cerita melarang? gimana kok bisa punya istri roh manusia kamu? Ya seorang manusia yang ditumbalkan kepada saya kan ya terserah saya apa-apakan nanti rohnya. Ada Iya. seperti itu ya ternyata ya. Banyak. Saya nggak tahu apa-apa. Coba cerita. Gimana prosesnya kok sampai manusia akhirnya di alam gaib terus jadi istri kamu bilang tumbalkan. Itu kayak apa ceritanya? Ya kalau saya sendiri kan memberi Hmm. daripada golongan manusia bermacam-macam. Saya contohkan saja. Hmm. Saya itu bisa memberi kekayaan kepada golongan manusia. Hmm. Ya nanti golongan manusia kan mempunyai perjanjian dengan saya. Hmm. Harus mengorbankan dari keluarganya maupun dia sendiri nantinya. Hmm. Dari keluarganya itu yang saya minat, yang saya suka untuk saya jadikan istri. Ya nanti kalau jatah saya sudah saya ambil rohnya, ya otomatis nanti saya jadikan istri saya lah. Hmm. Tidak perlu saya jadikan budak. Hmm. Perlu saya ngelayanin saja. Lebih mudah, lebih simpel. Gitu ya. Silakan diminum dulu. Dan bagus. Wah, udah tambah ganteng. Kamu tidak punya minuman lain kah? Terserah kamu seperti yang dia minta. Ya Allah kun fayakun sallallahu. Nah, wujud. Nah ini baru minuman. Apa itu? Ini loh. Apa? Ada botolnya. Apa itu? Ini kalau di golongan manusia ini ya minuman keras. Padahal minuman air kok. Keras bagaimana? Dasar manusia. Keras bukan kayak batu itu ya. Iya, padahal ini isinya air loh. Bisa bikin mabuk ya. Iya lebih enak kali. Coba. Gimana kalau mabuk kamu? Tang teng teng tang teng neng tang teng teng tang teng teng tang teng. Sedap. Udah sadar lagi. Oh, jadi gitu prosesnya sehingga manusia bisa jadi istri kamu. Iya. Tapi rata-rata yang kan itu ditumbalkan tuh ya. Kebanyakan ini, Den. Iya, bagaimana? Yang buat kamu sendiri dan bagus. Itu golongan roh manusia itu bakal pada kamu tuh dari segi keilmuan apa saja yang kau bantu orang itu coba. Bermacam-macam. Contohnya? Saya membantu dari kekayaan, kesugihan itu satu. Yang kedua, kesaktian pun bisa. Yang ketiga, ya saya membantu lagi nanti daripada kemampuan manusia yang lain menjadi manusia itu pintar, cerdas, semuanya Ada. Loh, padahal setiap orang ingin cerdas loh, pintar loh pikirannya. Loh memang setiap manusia ingin kecerdasan. Tetapi kalau dari manusia sendiri terlalu menggebu-gebu, ya nanti saya lah yang membantu. Kan nanti mereka juga bisa melakukan perjanjian langsung dengan saya. Oh begitu, Den bagus. Iya. Minum lagi, tapi jangan mabuk di sini. Nanti mabuk yang gotong siapa kalau mabuk? Emangnya saya manusia? Iya. Sambil muntah-muntah. Cengeng sekali. Kamu juga lucu ya. Gini, Den bagus. Umurmu mengaku sesuai dengan nenek buyut kami Nabi Adam alaihissalam. Kalau nggak lebih 10 tahun berarti ya. Benar sekali. Berarti kamu sempat tinggal di surga dulu? Sempat. Sempat. Ayo benar. Sempat. Wih. Jadi tahu kejadian antara ketika Allah memerintahkan antara malaikat sama Jajil hormat sama Nabi Adam, kamu tahu ceritanya? Tahu. Saya waktu itu dari golongan iblis itu masih sedikit. Belum seperti sekarang. Sudah banyak menyebar ke seluruh penjuru dunia ini. Terus ngomong-ngomong ketika itu katanya Jajil juga ahli ibadah ya? Wah, sangat ahli sekali. Maksud kamu juga waktu itu? Iya. Jadi menguasai ilmu agama lengkap? Ya pasti menguasai. Apa yang kamu ingin tanyakan semuanya. Enggak, aku orang bodoh nggak tanya apa-apa. Nanti pada aku tanya itu nggak tahu, kamu jawab yang salah juga nggak tahu apa saya. Ya tidak lah.
Saya menjawab sesuai apa yang saya dulu lakukan ya soal ibadah. Walaupun saya nggak tahu, saya nggak tahu. Nanti kamu jawab yang salah juga saya nggak bisa ngoreksi juga kan, percuma. Ya itu kesalahan kamu berarti. Iya, namanya bodoh. Ya, nggak usah jadi pintar. Mak? Nggak usah jadi pintar. Ya, bodoh nggak apa-apa saya daripada pintar kayak kamu. Iya, terserah. Pinter nipu Gusti. pinter bukan untuk nipu ya. Iyalah. Den, terima kasih. Sedikit canda enggak apa-apa ya Den ya. Den bagus. Kamu mau jenenge? Iya, panggil saja Raden Bagus. Raden Bagus. Ulung-ulungan bagus itu. Kita bojono ke golongan roh manusia ada, golongan iblis ada, golongan jin siluman ada. Allahu Akbar. Enggak mau Mbak Kunti enggak mau? Saya ya kurang level lah. Kurang level. Kalau bisa dibikin cantik kan level juga. Kurang menarik itu. Kaget. Ini hampir mirip seperti yang apa itu yang pernah hadirkan Mas John dari mana dari Empire itu. Temanmu itu? Itu masih di bawah saya. Ah ya bener. Iya. Oh. Si John saya tahu itu. Dia masih itu di sana. Iya. Si John, si Ahmad. Ya Ahmad. Ya semua itu masih di bawah saya. Masih kerja dia. Iya. Pernah kesini kalau nggak salah. Nah. Enggak, ini sampai istrinya gitu loh. Sampai halo sayang gitu. Kacamata berapa level itu? Ini. 20. Kenapa? Dibuka lah. Jangan. Kenapa? Panasan minta saya nanti. Tidak bisa panas. Bakar malah. Saya tahu ini di mana. Maksudnya? Itu berapa lapis kacamatamu itu? 20. Tata hilangkan gimana? Saya pasang lagi lah. Bisa no? Bisa. Tergantung istrimu ya? Iya. Saya yang mana saya suruh datang ini. Ntar gunung ya jagong-jagong. Aku heran. Kalau macam Anda kok nggak sangar seperti yang kecil-kecil tuh ya, bisa kecil-kecil ya. Datang langsung marah-marah. Kamu kok santai aja kenapa? Kenapa harus marah-marah? Ya tidak saya kalau bukan seperti itu. Ya biarkan yang kecil-kecil tugasnya itu yang marah-marah. Tapi dulu aku sering ketemu juga langsung marah atau ngajak perang gitu. Ya, tapi itu kan masih tingkatan di bawah saya. Mereka itu kan ya belum merasakan daripada surga yang terdahulu. Oh gitu. Ini golongan Anda ini sebab menikmati ya. Iya. Jadi tahu cerita tentang sejarah ketika Allah menunjukkan malaikat sama Jajil hormat Nabi Adam, kamu tahu persis. Ya tahu sekali. Coba kalau tahu kenapa sampai Allah itu mengusir kamu dan Jajil keluar dari surga, kenapa? Sebabnya apa? Ya gara-gara disuruh sujud. Ya, ngapain kami disuruh sujud kepada golongan manusia? Sedangkan derajat daripada manusia dengan kami ya masih tinggi kami. Soal ibadah, soal semua prestasi itu masih tinggian kami semua. Masa kami suruh tuh sujud? Ya tidak maulah, apalagi leluhur saya Jajil. Ya, sangat menolak sama sekali. Ya, akhirnya Allah kan marah itu. Akhirnya ya dari golongan kami, leluhur kami, ya dibuanglah dari surga. Dan leluhur saya juga meminta pada Allah untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Nanti untuk dijadikan teman di neraka, bahkan dijadikan budak nanti. Gitu. Gitu sih, kurang lebih sama dengan apa yang saya dengar daripada golongan alim manusia kalau begitu ya. Iya memang. Yang begitu nyatanya memang juga di Al-Quran kan dijelaskan itu kalau nggak salah. Ya aku tahu itu aja. Ya, kamu bagus. mau tahu yang mana? Saya tahu itu. Iya, sabar dulu nah. Ngopi, minum keras dulu silakan. Dulu jangan mabuk. Tidak cengeng lah saya. Segini saja. Cemen. Aku gak dikasih. Mau kamu ini? Udah kelihatan nak. Dan bagus. Ya. Ini tadi saya tiba-tiba kalau membaca berita kurang lebih 5-6 tahun di wilayah Jawa Timur sana ada kejadian yang heboh yang beritanya
mungkin ya Anda tahu lah, ada orang yang bilang sakti bisa mengeluarkan ini dan itu. Saya nggak menyebut namanya karena itu ada berita sudah ada. Tapi saya sekarang orangnya di penjara kan gitu cara manusia ya. Ini di dunia saya. Kamu tahu soal itu nggak? Tahu sekali. Kalau nggak tahu tak potong kacamatamu biar kamu silo. Ayo, saya mohon pada Allah. Sekali. Ya Allah, apabila ini dia berbohong ya Allah, tolong hilangkan kacamatanya, tanduknya dihilangkan semua ya Allah. Dia dari bawah lagi dia turun. Paham? Ya paham, saya tahu. Kalau bohong berarti apa? Risikonya? Ya tadi yang Ya kamu tadi. bilang. Ya. Mau seperti itu. Istrinya lepas semua, dan Wih. ganteng-gantengnya hilang. Kalau bohong begitu ya. Ya, Itu tidak udah apa. sebentar, undang-undang gitu yang buat siapa tuh undang-undang kalau alam gue berbohong, Pak? Oh Eh, itu. eh, Ya itu yang buat kan ya sang penguasa sekarang. siapa itu? Beliau. Ya. Kalian sang yang nurjani nirwana. Loh, boleh-boleh kok asal goib bicara soal penguasa alam goib kok Sang Nirwana, kamu tahu dari mana? Ya dia sendiri kan ya sudah ditunjuk oleh Allah untuk dijadikan pemimpin di alam gaib. Ya pasti dari golongan kami semuanya tahu. Apalagi levelnya sudah tinggi kok tidak tahu. Perlu disuruh pulang dulu. Sekolah sih, no. Iya. Perlu ngopi dulu gitu ya. Ya. Gitu. Tapi justru malah iblis yang kelas kecil yang malah nggak percaya ya. Kalau iblis kelas kecil kan ya. Ngeyel, Memang sifat wataknya seperti itu, ngeyelan. kurang gaul. Iya, digelar telinganya. Kamu ini Apa loh perlu dia, kamu. apa perlu diajak piknik dulu? Iya. Sering-sering seperti itu. Nanti kamu yang ajak piknik ya. Iya. Nah, oke. Jadi kamu soal itu. Ini Den bagus. Kami ini manusia biasa, ya. Di dunia manusia juga ada sistem cara untuk mendapatkan suatu penghasilan uang yang bisa digunakan untuk belanja kebutuhan. Ya kan? Paham ya? Paham, Yang bekerja, ya. katakanlah ya ada yang berdagang, ada yang mungkin jual tenaga jadi kuli bangunan, atau juga ada yang menjadi suatu pegawai daripada perusahaan dan lain sebagainya. Tapi bentuk wujud nyata kan ikhtiar ala manusia. Iya. Tapi tiba-tiba kok ada yang punya orang punya, nek dibilang ya mungkin dibilang keramat ya, keramat atau apa sih ramudeng. Kelebihan lah. Nah, atau sesuatu yang apa menulari adat daripada manusia. Adatnya kerja ngene-ngene, jebul kok tanpa itu kok dapat duit bahkan begini-begini kan gitu. Ya ketawa dong. Wah, kau bang. Kamu tahuin siapa? Ya, saya ngetawain yang kamu katakan. Oh, betul tahuin saya. Bukan. Tahuin saya ya, tahuin aku memang lucu saya kan. Kamu ini. Memang saya lucu kan? Iya lucu. Nah, jadi ketawa sama saya boleh, tapi jangan ngetawain saya. Kamu ngetawain siapa jujur aja. Saya. Ya saya ngetawain yang kamu katakan. Oh, berarti lucu rasa itu. Udah, aku tahu yang kau maksud. Berarti kamu ngetawain orang-orang yang seperti itu gitu kan, yang merasa hebat ini itu kan gitu. Oke, ini mesti ada sesuatu, sesuatu hal yang tidak biasanya atau mulai ini adat lah dibilang gitu. Mesti ada sesuatu, bahkan goib kan sering juga berpengaruh pada dunia manusia. Ya pasti sangat lah. Nah, kalau ada orang yang tidak percaya goib pada manusia ya berarti ya cabutnya nyawanya gitu kan. Ya harus itu langsung. Kalau perlu seketika. Ya kan urusan kamu nanti tuh. Ya. Yang pernah kamu bantu, ayo ikut aku biar percaya gitu. Bisa saja langsung nggak ada apa-apanya gitu kan. Iya. Kayak zombie. Tapi kalau manusia langsung saya ambil semua, langsung mati. Iya. Enakan. Aku lebih enak dialog sama iblis yang maaf ya, yang tingkat tinggi daripada tingkat rendah. Yang rendah tuh ngajak gelut senengannya. Padahal dikemplang ya mati udah. Pernah lihat kan? Iya sering. Sudah lihat kan baru kamu. Ini Den bagus. Maaf. Dari segi Anda dah tahu. Tinggal di mana sekarang saat ini Anda sini? Saya. Sebenarnya Sebenarnya saya itu dalam tubuhnya. tubuh siapa? Orang itu yang kamu maksud. Sampai sekarang? Iya. Oh. Dan saya juga itu menempati di Hmm. rumahnya sana, Hmm. dan di tubuhnya, dan di tempatnya sana. Hmm. Saya menguasai semuanya. Terus tadi waktu tak panggil ke sini masih dalam rangka apa? Wiridan, zikir dan sholat. Saya tidak. Udah baru ngapain? Saya tadi baru makan siang. Sama pacaran?
Iyalah, punya istri kok. Sama Bu gitu ya? Iya. Nah gini, tolong ceritakan yang boleh kamu ceritakan, silakan ceritakan, kalau tidak jangan. Bagaimana hal ihwal sampai mencuat sampai seperti itu, sehingga maaf secara jasad manusia, sekarang orang itu mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia manusia, sehingga harus katakanlah aku ya dihukum seperti manusia. Coba dari awal muasalnya sehingga Anda bisa menguasai orang itu sehingga mencuat, silakan cerita. Ya, sebenarnya dulu manusia itu, saya ceritakan dari awal ya. Yo. Sebenarnya itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Dia itu dulu datang kepada seorang manusia yang dianggap mereka itu guru. Dan dari guru itu, manusia itu diarahkan ya untuk melakukan suatu ritual lah. Pertama kali. Ya di saat melakukan ritual itu, saya kan dipanggil. Melalui ritual itu saya datang hingga akhirnya saya masuk ke yang diinginkan oleh guru beserta orang itu, masuk ke dalam tubuhnya, dan gurunya pun aslinya sebenarnya sadar. Dan tapi untuk sekarang kan gurunya sudah saya bawa, sudah tidak ada. Dan dari situ orang itu kan melakukan perjanjian dengan saya. Dan perjanjian itu yang mutlak. Orang itu harus mengorbankan daripada nyawa manusia ataupun roh dan sukma yang langsung kepada saya itu di waktu itu. Bahkan sudah ada puluhan. Dan saya membantu melalui kekayaan, kesaktian, bahkan keilmuan, bahkan semuanya. Komplit itu saya kasih semuanya. Dan setelah manusia itu menumbalkan daripada orang-orang di sekitarnya, dulu belum ada orang datang, dari keluarganya saja. Bukan langsung saya ambil semua, seset saya bawa, mereka meninggal. Dan orang itu kan semakin hari semakin sakti, dan juga semakin masyhur di mana-mana. Dan akhirnya saya kan lebih kuat lagi makanan saya. Dan untuk bagaimana cara saya membantu orang itu, kok bisa mewujudkan dari yang tidak ada menjadi nyata? Ya mudah sekali lah. Orang saya udah tingkatan tinggi kok. Kalau iblis sudah tingkatan tinggi, masuk ke dalam tubuh manusia, itu kan ya menguasai semuanya. Kalau untuk uang, berarti kan tangan daripada manusia itu kan dari golongan saya sudah menguasai sepenuhnya. Dan juga begini, orang itu kan selalu memberi makan saya setiap saat. Dan melalui media makanan itu, saya pun mewujudkannya langsung nyata. Dan begini ceritanya, saat orang itu kok bisa mewujudkan uang itu secara nyata. Kamu tahu kan golongan kami bisa menghadirkan apa saja, bisa menciptakan apa saja. Ya kalau golongan saya sudah kuat di dalam tubuh manusia itu, di tangannya, kan tadi saya bilang sudah membantu untuk kekayaan, kesaktian, keilmuan, semuanya. Jadi ya kalau seperti itu ya, seperti halnya manusia yang di zaman seorang nabi dahulu, ya tinggal kun fayakun, ibaratnya begitu. Dan kami pun ya itu memang ya sedikitlah di bawah daripada seorang yang nanti kelak keluar sebelum hari kiamat. Ya, dari golongan manusia sudah tahu semuanya. Manusia Dajjal itu begitu. Dan untuk prosesnya memang dari saya sendiri itu tidak memerlukan media kertas atau apa, tidak perlu. Langsung saja kamu ucapkan saja itu mantra kun fayakun, iya jadilah, jadi.
begitu. Oh begitu. Ya. Silakan minum dulu, Den Bagus. Dan dulu awal-awal manusia itu kan memakai pakaian. Ya satu itu saja. Saya bilang, kamu lo ini apa nggak punya pakaian lagi ya Pak? Masa mau menari manusia lain kok ya memakai pakaian itu saja. Ya jangan terlalu bodoh lah. Nanti manusia banyak yang tidak percaya sama kamu, akhirnya dia memakai pakaian lain juga. Dulu kan banyak dari golongan manusia yang mengatakan itu daripada jubahnya yang bisa mengeluarkan uangnya itu tolol manusia itu. Yang bisa itu saya kok. Kamu mau uang nyata enggak? Sebenarnya kalau bukan di sini saya itu bisa memberikan uang nyata buat kamu. Berhubung di sini ya saya tidak bisa lah. Kenapa? Kamu tahu sendiri, masa tanya kenapa? Aku nggak tahu apa-apa. Saya ini udah level tinggi di sini kok seperti anak kecil saya. Kok bisa begitu? Iya. Aneh, jangan begitu. Kamu tidak bisa apa-apa. Iya, kamu tidak bisa apa-apa. Membantu kamu ini loh banyak sekali. Apa itu? Sama seperti ini yang kamu kalungkan air saya. Apa itu? Ya dari golongan putih. Oh gitu ceritanya, sehingga Anda menguasai tubuh orang itu ya. Iya. Saya mau sebut benar namanya sekali. karena sudah tenar kan tadi di berita awal itu. Jadi sampai sekarang kamu masih tubuh dia? Masih. Ada kata pergi ya, berarti kok itu berarti? Iya. Maksudnya kenapa tidak pergi? Saya. Ya, Ya belum selesai tugas saya kok. Tugasmu apa lagi? Loh. Nanti masih banyak lagi. Apa contohnya? Ya orang dia ini masih di tempat sana. Itu masih banyak yang datang kepada dia kok. Oh. Ya itu kan ya memang jatah-jatah saya. Oh gitu. Oke. Gini, waktu si orang itu ketemu yang dianggap guru lah, sehingga ritual seperti ini, apa langsung sampean yang masuk? Sebenarnya bukan saya dulu. Lah iya, makanya itu ceritain dulu. Tapi kan ya dari Pemurah- anak buah saya begini loh maksudnya. Kamu kok murahan gitu loh. Panggil harus datang. Saya dulunya tidak mau. Saya kan mempersingkat saja ceritanya. Oh gitu. Coba dari awal ceritakan. Awalnya itu anak buah saya. Tapi dari anak buah saya kan ya kewalahan semua. Datang kepada saya, Raden. Saya meminta pertolongan Raden. Saya ini kewalahan mengatasi manusia ini. Dia itu menginginkan sesuatu yang sangat besar. Tapi karena saya ini belum seperti Raden ya saya tidak bisa membantu manusia itu. Sehingga nanti saya belum bisa mengambil dari tubuh manusia itu Raden. Ya saya di atas ya sambil santai ngerokok sambil ketawa. Oh begitu Tole. Terus? Sudah kamu pergi saja. Yo. Biar ini tugas saya. Ya akhirnya saya putuskan lah datang masuk baik-baik. Gitu. Sebelum Den Bagus masuk ke Jet orang itu tinggal di mana sampean? Saya sebenarnya tak sebutkan apa tidak ya? Boleh apa tidak? Boleh. Mana? Di mana? Sebenarnya saya ini bukan di bumi ini kok. Di mana? Di atas. Di langit. Iya benar. Berapa? Ya itu tidak perlu saya sebutkan di langit berapanya. Soal lebih dari langit berarti ada ya kalau gitu ya? Ada, siapa bilang yang tidak ada? Karena banyak sering yang kesini dari langit katanya, itu betul? Ya itu meninggalkan jejak itu. Ada betul? Ada. Lu ngapain dia kesini juga? Ya tanyalah ke mereka, jangan tanya ke saya. Lu udah mau ngaku, udah mau jelaskan, mau sukanya kesini aja. Ya, siapa tahu kamu kan jelek mau dijadikan ganteng kan ya tidak tahu. Ataupun kamu tidak punya uang mau diberi uang kan ya bisa saja. Wah saya banyak, coba dilihat itu. Lihat. Wih. Nah, tuh. Saya juga sebenarnya bisa kalau tidak di sini. Itu coba, ayo ambil Bani.
tidak mau lah. Kenapa? Ayo. Resiko saya. Resiko ambil. Tidak. Banyak numpuk-numpuk itu. Mau Mas. Ansa ini sepertinya ya gatal. Ambil, berani ambil. Saya tidak berniat mengambil. Menyolong. Bukan. Saya itu bisa kok. Sama seperti kamu. Kamu janda begitu. Ayo kowe. Nanti aku udah mau bisa kamu kasih uang, udah banyak uang saya kan. Udah. Ini uang lagi. Allah. Udah cukup. Jadi aslinya kamu nggak tinggal di sini cuma karena diminta bantuan daripada anak buahmu seperti itu, kamu turun tangan langsung. Iya. Oke. Itu kan berarti ini kan informasi seperti itu. Karena informasi dari Mbak Buyut saya soal manusia sudah Ibu ketahui semua kan. Jadi nggak salah kalau anak turunin Mbah Jajil juga ngasih informasi soal kami. Paham? Iya paham. Paham enggak? Paham. Gak paham tidak? Ya, pasti paham lah saya. Kenapa tidak paham? Asik ya. Ini. Oh jadi itu ceritanya. Iya. Jadi kalau begitu anak buah boleh sedikit, banyak loh itu. Banyak sekali. Apalagi tadi Anda mengatakan bahwa kamu lewat anak buahmu kamu bantu dari orang-orang kesaktian, gitu. Terus mungkin apa sih kekayaan, macam-macam kan gitu. Terus ini, kira-kira waktu itu orang tersebut ketika menemui gurunya dengan minta suatu ritual, si guru tadi yang kalian sudah kau bawa, berarti udah ya. Sudah. Mati gitu. Sudah. Udah lama. Sudah. Itu ngerti ndak yang bantu dia datang itu golongan iblis, si guru itu? Si guru itu tidak tahu lah. Loh, Ya mengiranya kan ya saya dari golongan seseorang alim. Datang. Ya seperti seorang wali. Wow. Padahal kalau saya ritual juga ritual maaf ya yang dibahas juga kalimat thayyibah seperti. Iya pasti benar sekali tempat itu. Loh. Setahu Anda kan pernah tinggal di sana di surga bersama Mbah Jajil. Kan tahu tata cara ibadah kan mesti kalimat thayyibah kan tahu ya. Ya tahu. Dalam cara mengakukan Allah kan tahu bahasa seperti itulah yang seperti umat orang manusia ucapkan pada umumnya, ya kan? Fasih sekali sampean dengan kata-kata seperti itu. Saya. Ya memang fasih lah dari dulu kok. Itu pegangan saya. Padahal yang dengan tata cara seperti itu kok datang ke golongan sampean? Kok bisa? Ayo. Kenapa tidak bisa? Makanya kasih tahu aku. Ceritalah Kamu sedikit. Tahu. Ya cerita sedikit. Iya ya. Kan yang dihasilkan kan juga ritual yang maaf. Kalau aku bilang ya mungkin cara ibadah atau suatu relaku yang menurut versi yang pertama saya juga yang dibaca kalimat thayyibah ini. Ya saya jelaskan sejarahnya dulu. Oke, silakan. Sebentar. Yuk. Begini awal mulanya. Dulu sebelum kami diusir dari surga, kami kan ya taat kepada Allah. Semua bacaan apapun seperti halnya manusia, ya kami baca semua, fasih kami, tidak ada yang tidak. Dan juga semuanya dulu itu kan ya dari kami, dari Ajajil. Dan jika seseorang manusia, ingat seorang manusia setelah dari golongan kami keluar dari surga, kami kan ya bertugas dan juga banyak sekali lah tugas kami menyesatkan manusia lewat sebuah kalimat thayyibah lah, lewat ini bermacam-macam. Jadi ya kalau kalimat thayyibah dari kami itu kan pasti banyak daripada sifat kami yang ikut di dalamnya juga yang membaca. Dan juga seorang manusia itu kenapa membaca kalimat thayyibah? Kok saya yang hadir? Karena dari manusia sendiri itu kan ya terlalu bernafsu hingga memunculkan uap di otaknya. Makanan bagi kami terlihat semuanya, akhirnya kan kami datang dong. Wong kami sama manusia saja itu nanti akan kami jadikan budak kok. Ya kami rayu dengan segala macam rayuan lah, entah itu
dari segi manusia mereka melihat itu suatu kebaikan, ya kami bisa. Apalagi suatu keburukan, lebih bisa lagi. Suatu yang sangat baik sekali, itu bisa lagi. Apa yang tidak bisa? Astagfirullahaladzim. Jadi kalau aku bilang ya itu orang penjual pedagang ini pinjam merek gitu ya. Benar sekali. Kau benar-benar sekali itu asal kamu nemploi aja kamu. Jadi misalnya mau laku jualnya walaupun ini palsu, dibungkus yang benar gitu. Iyalah. Atau boleh aku katakan ini saya yang bodoh ini juga sering mendengar beribadah hanya bisa dunia saya begitu. Iya banyak itu. Kan nafsu kan bermacam-macam. Ya nafsu dunia, nafsu ingin terlihat lebih baik, terlihat berbeda dan ini dan itu semuanya. Kami yang lebih halus pun ya bisa menyelami. Allahu Akbar. Semuanya. Gitu. Terus gini melihat begitu lihainya Anda untuk membuat tipu daya pada manusia ini sehingga ditemamu di neraka nanti itu. Kira manusia macam mana yang bisa selamat dari tipu daya Anda? Sebenarnya manusia yang mau bisa selamat dari tipu daya golongan kami, apalagi kami lah yang sudah seperti ini. Ya saya tidak mau bicara panjang lebar lah. Ya sekarang itu tidak ada selain daripada beliau tadi yang diutus oleh Allah menjadi sang penguasa alam gaib. Selain itu tidak ada. Astagfirullahaladzim. Saja sama dari gurunya beliau saja dan dari jamaahnya maupun muridnya. Itu Anda betul sendiri rahasia ya. Kamu nggak dimarahi Mbah Buyutmu nanti seperti ngopi rahasia ini. Ya tidak apa-apalah. Mereka marah juga tidak apa-apa. Ya dari golongan kami pun sebenarnya nantinya dari golongan kami kalau sudah diizinkan oleh Allah ya pasti akan membuka semua tabir-tabir itu juga. Dan dari golongan kamu seperti ini itu kan ya semuanya kejadian ini kan ya sudah diizinkan Allah. Dan juga dari golongan kami sendiri Mbah Jajil, ya saya itu ya mau tidak mau ya harus rela lah. Jadi udah paham arahnya kemana gitu ya. Seperti maaf kami diizinkan untuk seperti ini juga Allah menghendaki gitu ya. Nah, bukan karena keadaan saya kan. Nah, makanya itu kamu pandai itu. Pandai nipu, pandai cari cewek, kamu yang ngajari Pak Eto. Kamu yang ngajari cari cewek kan? Wih. Ya iyalah. Terus gini, Den, bagus kembali ke yang orang tadi. Jadi ketika mereka ritual itu dulu nggak tahu ya gurunya ya. Sangat tidak tahu. Malah mungkin nih ritual berhasil gitu ya. Benar. Wow. Jadi kalau begitu peran seorang guru juga menentukan dong orang yang selamat atau tidak. Apalagi jika manusia kalau tidak mempunyai guru. Ya, tidak usah saya yang besar inilah subhanallah saya itu. Ngomong soal guru, kalau guru soal syariat banyak lah ya. Ya banyak. Guru soal syariat, guru soal pengobatan banyak lah pengetahuannya ini. Yang Anda itu guru-guru yang macam mana? Guru yang bagaimana? Ya guru daripada golongan manusia sebenarnya. Ya guru secara syariat, secara lahiriah maupun secara batiniah. Harusnya begitu. Jadi nanti kan ya manusia itu benar-benar bagus, baik, sesuai lah gitu. Kalau sesuai syariah ataupun lahiriahnya saja, ya lahiriahnya saja yang bagus. Tapi kan ya rohaninya kan ataupun batinnya kan ya siapa tahu nih teman saya. Itu golongan kamu paham ya soal itu ya? Astagfirullahaladzim. Toh ini Den bagus. Kalau Anda mengatakan dari langit tingkat sekian tadi, jauh-jauh ke sini. Maaf ini juga semata izin Allah ya kan. Iya. Aku juga nggak tahu kalau sampai dari mana. Aku hanya ingin tahu apa yang menguasai sama orang sampai timbul dia punya kemampuan seperti itu. Itu aja. Saya pikir cuma sekitar dia itu iblisnya, entah di gunung-gunung atau di gua-gua itu. Pak itu ternyata dari sana. Nah, dengan posisi Anda yang di atas jauh sekali sana, kan bisa melihat
di bumi di dunia ini, bertebaranlah manusia, ya, bertebaranlah manusia ya. Iya, sangat. Itu kan juga banyak orang yang alim, lu kok malah ngantuk ya kaku hati ditani malah guyui. Oh, ngece, kowe ngece aku. Siapa yang ngece kan ya saya habis minum kan ya lebih asik gitu loh. Iki aku tak cerita, karena Silakan. lingkup jangkauan saya kan sangat pendek, paling sini situ-situ aja, saya nggak jauh-jauh, paling radius berapa kilometer lah saya gerak kan gitu. Ya aku tahu ya memang banyak orang yang, maaf ini banyak orang yang alim, banyak orang yang tetap menurut saya. Nah, bahkan kalau aku nyimak di dunia maya juga banyak orang yang pandai ceramah sampai berjuta-juta pengikutnya di sana di negara mana sampai dipanggil, bahkan dia punya jabatan sampai dipanggil titel apalah yang menurut agama tinggi sekali menurut manusia kan, sampai harus diciumi tangannya, diciumi apa itu lututnya gitu. Ini itu aku harus ngomong bagaimana? Itu guru itu yang ada maksud. Bukan. Ya, kayak mana? Kalau guru seperti itu, Oh, yang saya lihat oh, sesuai pandangan saya yang sangat jauh sekali, hmm. itu mereka sebenarnya itu sama malah ya menguasai daripada golongan kami. Tapi kan ya golongan kami lebih halus, lebih pintar, Oh, dan yang pasti mereka dulu pernah tinggal di surga. oh, iya. Segala Pernah. macam keilmuan bisa. Pernah tak bayangkan ini? Iya. Kaku hati. Itu lebih tua daripada Anda kalau nggak salah. Ya, lebih tua sedikit. Cuma pernah tinggal sama-sama di sana ya. Iya. Jadi tahu seluk-beluk bagaimana nikmat tinggal surga gitu ya. Dan ini udah kehendak Allah, gak dipungkiri ya. Iya. Karena pertama saya kan Ajajil cuma satu. Tapi kan ini loh, aku ini kan cuma tahu Ajajil satu itu gitu aja. Ternyata banyak juga ya anak turun dari sana ya. Iya. Itu sampai Nabi Adam pun bisa terpedaya sehingga melanggar larangan Allah untuk makan buah koldi itu ya. Benar. Allah, itu tipu daya sangat tebus sekali ya. Iya. Padahal aslinya nggak mau loh itu. Duit saya Nabi Adam alaihissalam, begengkeng ya. Itu Kan punya istri. istri, maksudnya? Kan jadi seorang laki-laki kalau punya istri ya kalau tidak bisa digoda laki-lakinya ya istrinya. Itu bocoran dari kami. Oh ya, Sedikit. bocor tweet. Nah, lupakan masalah itu, kita kembali ke esensi yang asal. Jadi itu ceritanya. Jadi orang itu, si orang tadi ini mencari seorang guru untuk pengen punya sesuatu. Sang guru tidak tahu bahwa yang bantu ini apa, tidak mudeng ya. Dia dengan demikian, alhasil manusia akan mencari guru harus yang benar gitu ya. Benar. Baik masalah syariat maupun hakikat begitu. Iya. Nah kalau begitu sekarang ini di mana carinya? Ayo, sejauh mana Anda kalau boleh bercerita? Kalau boleh bercerita, kalau tidak, tidak. Boleh tidak dan bagus. Boleh. Nah, Boleh, saat-saat tidak ini apa-apa. ya aku dengar tadi Anda nyebut Dajjal. Dajjal pun sakti ya kan? Ya, Bahkan saat-saat kemampuan ini. Anda lebih jauh sedikit daripada Dajjal itu kan gitu. Ya. Semua itu maklum lah, Dajjal sakti ya. Tapi tahu cerita doang. Jadi sakti itu sakti menang-menangan gitu aja. Padahal untuk menipu halus juga kesaktian kan? Ya pastilah. Nah sekarang ini, berarti kan kalau nggak salah kalau Anda sudah menyebut nama Dajjal dan sudah menyebut pemimpin akhir zaman seperti itu kan sudah akhir zaman ini. Iya. Saat akhir zaman ini cari guru yang kemana guru manusia ini? Aku tolong dikasih tahu yang bodoh ini. Ya kalau untuk sekarang mencari guru, Hmm. ya tidak usah jauh-jauh. Hmm. Ya saya katakan tadi, saya hanya melihat pancaran sinar Hmm. dari seorang manusia yang memang mempunyai pancaran. Hmm. Dan saya tinggal di langit Hmm. sebelum saya ikut orang itu. Hmm. Dan juga memang setelah saya tinggal di dalam tubuhnya, saya melihat pancarannya Hmm. dari tubuh manusia itu yang bisa sampai ke atas. Siapapun tahu. Dia ini hanya tinggal berapa? 4. Tinggal 4. Benar. Biasa disebutkan. Nanti cari orang figur nanti. Tinggal 4 aja. Itu dunia. Benar. Kamu gak bohong. Kalau bohong tak buka kacamatamu nanti. Kan kamu tadi bilang Hmm. kalau saya berbohong Hmm. pasti kacamata saya terbuka. 4 Lalu itu saya aja. hilang. Ya. Itu hilang. Tapi kenyataannya kan
di luar itu banyak yang mengaku-ngaku? Ya namanya manusia, sudah ada golongan saya banyak kok. Dan mereka juga harus alim. Ya, saya kan yang tadi bilang, saya kurang pintar apa, kurang alim apa. Gitu saja. Orang saya sini kalau manusia pengen alim belajar jangan kepada guru-gurunya, sini saja saya ajari. Saya ajari kalian pintar, cerdas, baca apapun bisa, wirid apapun bisa semuanya. Oke. Gak usah jauh-jauh. Oke, dengan demikian harus cari guru yang benar tadi ya. Benar. Oke, sekali. terima kasih. Terus ini kembali saya tadi. Sekarang ini, dengan kejadian kemampuan seorang yang kau beri kemampuan istimewa seperti itu, kalau bilang yo nyoh gitu, tapi efeknya juga ternyata banyak korban kan, banyak uang yang hilang kan, mengadakan duit malah bukan dada malah hilang duitnya, iya, bahkan sampai merenggut nyawa karena nuntut daripada terbongkar kedoknya, akhirnya maaf ini harus dihilangkan dari muka bumi gitu kan, sehingga digusut itu. Nah ini kan berarti kemampuan Anda untuk menggadaikan uang kan nggak bagus kalau begitu. Loh, kan saya tadi bilang, jika manusia sudah dikuasai golongan kami ya pasti sangat tidak bagus. Ya saya bisa menggandakan uang langsung, tapi apa ya saya mau rugi. Itu boleh untung ya? Iyalah. Masa saya harus rugi? Keuntunganmu apa ketika kamu menipu manusia seperti itu? Awal-awal beri kenikmatan, nyoh plek nikmat, seneng bangga, wah berhasil, dungannya kabul lah gitu kan? Iyalah. Iya. Ya itu setelah itu nanti kan saya bongkar sedikit kedoknya toh, biar terlihat. Kalau sudah terlihat kan banyak manusia yang tidak terima. Saya ambil langsung nyata. Dan jika masih ada yang mempercayai, ya nanti semua jatah saya itu semuanya. Sekarang masih berjalan terus tuh ya? Benar sekali berjalan. Itu dari segi satu orang aja, dan aku yakin banyak orang selain dia, banyak orang lain yang membantu ya. Banyak sekali. Cuma yang terungkap satu ini aja ya. Kan orang ini dulu juga ingin kemasyhuran. Oh, ingin masyhur. Yang lain ya ingin masyhur. Yang lain tidak. Ingin biasa-biasa aja. Ingin biasa tapi kaya. Saya nggak ngapa-ngapain manusia kok. Ya pasti ya menggunakan golongan saya lah. Kalau tidak ya saya jewer itu. Oh gitu. Jadi pada dasarnya kamu itu hanya menuruti keinginan manusia gitu ya. Benar sekali. Makanya, jadi ya saya tidak salah kan. Makanya aku juga pernah mendengar dari golongan alim manusia, nanti kalau pas disidang oleh Allah, iblis itu nggak mau tanggung jawab dengan dosa manusia. Ya pastilah. Betul. Orang begitu? yang melakukan dosa manusia. Kalau manusia menyalahkan golongan kami loh, saya digoda. Ya salah siapa mau digoda? Aku hati. Gitu. Oke. Gitu terusnya ya. Terus ini kondisi seperti itu pada orang yang tadi itu masih berlanjut terus. Masih karena tugas Anda ya. Jadi masih banyak hak kamu yang harus kamu ambil gitu ya. Masih. Terus ini Den bagus. Ya. Khusus kepada peristiwa yang tadi diberitakan di depan tadi. Iya. Bagaimana orang biar selamat daripada bujuk rayumu yang seperti itu? Coba ceritakan. Yang pertama, ya manusia itu ya harus selalu mengingat Tuhannya lah. Tuhannya siapa? Ya karena jika manusia tidak mengingat Tuhannya kan ya nanti manusia itu mudah terganggu dari golongan kami yang sangat kecil. Itu pertama. Yang kedua, manusia itu harus wajib mempunyai guru yang saya sebutkan tadi. Ya kalaupun tidak, ya golongan kami pasti menggoda, mengombang-ambingkan semuanya. Dan yang ketiga, lagi apa tidak ini? Apa? Sebutkan lagi apa tidak? Sebutkan dong, ya boleh ceritakan aja yang boleh. Harusnya kamu bayar sama saya. Loh kok bisa? Udah tak kasih suguhan gini loh. Ya harusnya bayar ini. Apa? Coba ceritakan lagi. Yang ketiga, ya manusia itu harus sering-sering membersihkan diri. Membersihkan diri ya tidak hanya dengan mandi pakai air saja.
Ya, tapi ya sering-sering membersihkan diri melalui membersihkan rohaninya loh. Gitu. Nanti kan lama-lama dari golongan yang hitam yang hinggap di tubuhnya kan ya terkikis, dibersihkan. Gitu semuanya. Ngono kok perlu dibayar. Ya wajib itu. Bisa iki lho. Ya saya ceramah seperti ini mahal loh. Kalau saya menjadi manusia. Kamu ini. Ini kan ceramah juga. Nah, makanya kamu nggak membayar saya. Kok. Ya itu udah sugui gini loh. Kurang. Tambah lagi wes sak penakmu. Untung kamu menyuguhi saya murah begini. Biasanya mahal kan? Biasanya mahalnya apa? Harusnya mahal. Kayak orang-orang itu. Iya. Sampai nyawa dipersembahkan gitu. Benar sekali. Astagfirullah. Den bagus. Oh jadi ini terus bisa nggak kasih bocor ke saya? Gimana? Kalau tugas kamu mungkin masih lama selesainya. Masih. Nah, kamu kan punya bawahan. Iya. Ya tugas bantu orang ini. Cuma kamu ini paling pokok, paling utama berarti ya. Iya. Nah, nggak ya bantu si orang sana ini itu seperti John itu, Ya. yang ini si Ahmed kemarin kan gitu. Khusus Ya. John. Ahmed masih si Ahmed. Masih kamu mau panggil? Wah, Lah, saya panggil sini hadir itu. jangan kapan-kapan aja. Itu kan menyangkut masalah yang khusus di dunia ini baru kan. Nah, makanya itu kita yang enjoy aja. Berarti staf kamu atau bawahan kamu yang ke ini si ini gitu ya. Iya. Oke. Itu menyebar ke hanya di Jawa Timur atau ke Nusantara ini semua? Anak buahmu? Semuanya saya sebar. Dunia? Iya, bahkan dunia. Oke. Begitu ya kira-kira ya. Ya, Enggak rebutan sama yang lain. loh, kita punya tugas masing-masing, Bray, begitu. Itu astagfirullahaladzim. Jadi golongan kami, kalaupun ya berebut, ya pasti ya sebentar saja. Oh gitu. Nanti pada dasarnya ya sama-sama Ketemu menyesatkan manusia. bosku ini gitu ya. Satu bos ternyata kita ini bagianmu gitu ya. tepat sekali. Kayak dunia manusia juga ya. Nah, Bawah. dunia manusia kan ya dari saya semua. Apa itu? Meniru dari dunia saya. Semuanya. Oh gitu. Dari apapun. Oke. Kalau begini masa tugas Anda masih lama kalau begitu. Benar, Cuma anak buahmu itu masih berapa lama dia bertugas untuk mengambil upahnya? ya sebentar lagi yang anak-anak buah saya. Katanya itu. Ya biasanya yang ngasih apa di dunia apa? Biasanya kalau yang ini mau selesai Apa? yang begini. Sakit. Jangan nyerang saya dul. Itu contoh. Oh contoh. Kalau saya kan tidak usah. Oh iya, kamu cukup perintah aja strategi gitu ya. Ya. Berarti ini yang lagi masalah itu. Maksud yang paling nyangkat juga itu. Ya. Sering kesini juga lihat deh. Iya banyak. Jadi nanti lagi ada kata banyak orang meninggal bukan penyakit apa-apa ya, tapi kamu ambil upah gitu ya. Iya. Oke, terima Tepat kasih. sekali. Tepat sekali. Wes menghadapi visi tingkat tinggi ini loh, aku angkat tangan. Makanya ya Allah, mudah-mudahan selamatkan kami semua dari tipu daya sampean. Boleh toh? Jangan. Kenapa? Ikut saya saja nggak apa-apa. Lebih enak. Lebih enak. Itu di sel itu enak. Dia nyaman. Oh nyaman. Mendapatkan yang terbaik di Malah ya. orang-orang di sekitarnya tidak berani. Ya saya ya menguasai kan ya jika kalian bermacam-macam dengan saya, kalau saya memasuki tubuhnya, Oh gitu. Langsung kamu muncul gitu ya. kalian pasti akan mendapatkan balasannya. Padahal itu saya yang berceramah. Ya, betul sakit, berarti kamu juga bikin. Siapa yang bikin sakit? Anak buahmu. Ya, itu kan anak buah saya. Nah, berarti kurang lebih sama. Kan bisa ada orang yang ngelawan sama orang yang maksud tadi itu tiba-tiba sakit. Nah, wah berarti orang ini sakti, keramat, jangan diganggu gitu. Pernah nama keramat gak sampean? Sering? Sering. Karomah itu loh, sering juga? Sering. Oi. Bisa sedikit bercerita nggak? Iya. Ah. Oh iya. Ah. Banyak itu dari golongan manusia.
Saya cerita sedikit ini. Boleh. Dari golongan manusia kan ya mereka Hmm. sebenarnya Hmm. datang ke gurunya kan mendatanginya ke tempat-tempat keramat itu yang menurut manusia Hmm. keramat seperti halnya atau tempat apalah Hmm. yang mereka anggap keramat itu dari seorang wali atau siapa. Nah, sebenarnya kan ya semuanya sudah tidak ada. Sudah tinggal golongan saya. Oh. Tapi manusia masih percaya ya. Saya senang-senang saja gitu loh. Oke. Tapi tanya karama kan memang ada juga, betulnya bener kan? Ya itu dulu. Hmm. Ya saya juga bisa memberi keramat daripada golongan manusia. Jadi Saya ingin belah lautan. Misalnya, saya bisa. Jadi iblis itu pinter kayak Dajjal ya, sakti ya. Kan saya tadi bilang. Oh iya. Tapi kan memang ada juga betul yang karomahnya betul-betul dari golongan putih ada juga. Ada kalau itu. Iblis juga tinggal niru aja gitu ya. Loh kan kami update setiap saat. Update, dan itu juga termasuk cara dibudaya iblis untuk ganggu manusia gitu ya. Benar sekali. Cuma sayangnya banyak orang kepengen sakti ya. Lah. Nah, tinggal kamu yang masuk gitu ya. Ya. Oh, Pak. Jangan saya, anak buah saya cukup. Kaku hati. Dan bagus, terima kasih banyak atas informasinya. Ya. Silakan kembali. Anak buahmu kapan selesai bertugas gitu? Sebentar lagi. Bentar Tunggu lagi. saja. Aku ngapain urusan saya, cuma ingin tahu aja saya. Tunggu saja pokoknya. Nah, juga banyak udah pergi, sudah banyak kan. Masa ganggu kami di sini apa boleh buatan gitu. Saya tahu kamu itu orangnya seperti itu. Saya kayak apa? Mulangkan kamu. Pulang kemana? Ke rumahnya masing-masing. Iya. Ya, semua terkehendak Allah. Ya, kalau nggak bisa juga nggak bisa. Nah itu kamu tahu ternyata. Maksudnya? Cerdas juga kamu ini. Siapa bilang? Saya ini. Tanduknya dulu yang putus, bilang. aku nggak ada tanduknya lagi sudah. Saya pasang lagi. Ya kamu, aku maksudnya. Mau kasih masih tanduk, biar kembali tanduk kamu sendirilah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kembali tanpa bawa oleh-olehnya di sini. Ya. Bersihkan semua. Kamu tingkat tinggi percuma. Iya, Kalau anak buahmu saya apa tidak berbuat? mengambil apa-apa. Itu kan? Ya terima kasih lah. Saya sudah diizinkan ke sini bermain. Untuk cerita. Iya. Itulah kira-kira kejadian yang dialami seorang. Ngomong-ngomong kok kamu tadi Hmm. adik saya waktu saya masih makan. Apa? Kok nggak nanti malam waktu saya bercinta sama istri saya? Ya kasihan ganggu kamu dong. Makanya Ya, tidak apa-apa. aku cari waktu time istirahat. Kalau malam bercinta kasihan kan, ganggu. Nah, siang kan istirahat di dan sini kan penak gitu. Tiba-tiba pengen aja saya. Saya istri saya sekalian sambil bercinta. Tiba-tiba aku baca kok berita itu, ini apa gerangan? Oh ternyata sampai mau ke sini kalau malam kan kasihan ganggu, lagi santai. Kalau siang kan saatnya makan, gini kan boleh dong. Kan gitu malam kan kerja mungkin. Iya benar. Nah, saling Benar. ngerti gitu loh. Iya, Wes apa lagi yang bisa ngomongin? Lucu ya saya ya? Iya lucu kan? Lucu ya? Iya. Lucu sekali. Kayak boneka. Allah. Terima kasih atas bocorannya. Anda berjuang, bertugas sesuai dengan masing-masing. Kami bagi manusia pun juga tugas masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ya jaga diri kalian ya. Sudah itu saja lah. Terima kasih banyak. Ya silakan kembali. Saya izin kembali. Selamat siang. Selamat siang. Allah. Efeknya hilang semua. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan santai kami dengan sosok iblis yang mau dipanggil Din Bagus tadi, yang sangat berpengaruh atas kejadian pada seseorang yang beritanya tadi diberikan di depan itu. Panjang lebar ceritanya. Jadi ada pesan buat kita manusia, banyak bocoran-bocoran dari iblis sekarang ini, bagaimana kita sebagai manusia sekarang harusnya bersikap. Pemirsa, semua kejadian terjadi atas kehendak Allah dan hakiki hanya milik Allah. Kalau konten ini ada kebenaran, itu dari Allah datangnya. Kalau banyak kesalahan, itu karena kebodohan kami yang di sini. Salah kata, salah ucap, salah sikap. Mohon maafkan kami. Mudah manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu.